Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Riji Gunung Kidul, kita kembali dalam acara podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya, Bakat, kali ini kita akan berdiskusi tentang urgen dan hikmah zakat. Telah hadir bersama kita penyuluh agama Islam fungsional Kapanewon Wonosari, Bapak Haji Aminuddin Rosyid MA. Assalamualaikum Pak Haji Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Pak Bakat. Jumpa lagi Pak Amin. Ini perjumpaan yang kedua kali dengan kita Pak Amin, dan kita akan berbahas sekitar tentang urgensi dan hikmah zakat. Kalau kemarin kita bahas tentang sholat, bagaimana makna sholat, kita kali ini akan bahas tentang zakat. Ini juga termasuk pilar rukun Islam ya, dulu Islam, kita bahas tentang rukun Islam. Pak Amin, kita akan tanyakan pada Amin tentang urgensi dan hikmah zakat. Namun yang pertama kami tanyakan adalah kenapa zakat ini sangat urgen bagi masyarakat atau umat Islam, sehingga zakat itu dimasukkan ke dalam pilar-pilar rukun Islam. Tolong dijelaskan Pak Amin. Terima kasih Pak Bakat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, dan dengan segala kenikmatan kebaikan menjadi sempurna. Amin. Zakat itu kalau kita lihat, tadi Pak Bakat sudah menyebutkan salah satu dari rukun Islam, pilar Islam yang menopang tegaknya bangunan Islam. Itu di Al-Quran terulang hampir sebanyak 30 kali kata zakat itu. Dan begitu kuatnya zakat ini dari aspek sosial tentunya, itu ya, kata zakat itu tersambung dengan kata sholat. Itu sebanyak 20, ada yang mengatakan 27 kali, ada yang mengatakan 28 kali. Berapapun itu, zakat ini bahkan kemudian sejajar dengan perintah sholat. Perintah sholat diikuti kemudian dengan perintah zakat. Kalau sholat itu sifatnya dia komunikasi dengan Allah, jadi kesalehan spiritual, kesalehan individual. Tetapi kalau zakat itu pada kesalehan sosial. Jadi ketika perintah untuk peningkatan atau mengasah kesalehan spiritual maupun individual lewat sholat, tapi kemudian diikuti untuk mengasah, untuk meningkatkan kesalehan sosialnya lewat zakat. Tentu kalau kemudian bicara kesalehan sosial, berarti ini di wilayah muamalah. Muamalah berarti hubungan manusia dengan sesama manusia, kemudian manusia dengan makhluk yang lain. Jadi dari sekitar 27 atau 28 ayat yang kemudian tersambung dengan sholat, ini menunjukkan betapa posisi penting dari zakat. Mulai dari zakat itu, sehingga walaupun untuk penerapan zakat ini periode Nabi ketika di Madinah, walaupun untuk ayat-ayat perintah zakat itu sudah ada sejak periode Makkah. Tetapi karena zakat ini tidak sebagaimana sholat, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak semua umat Muslim kemudian bisa melaksanakan zakat ini sebagaimana sholat, sehingga Nabi kemudian dan umatnya bisa melaksanakan zakat itu setelah periode Nabi di Mekah. Tentu kemudian ada sahabat atau kemudian pengikut Nabi yang memang sudah mampu untuk melaksanakan zakat ini. Karena zakat sebagai bagian dari
pilar Islam, sebagai bagian dari syariat yang datangnya dari Allah, dan kita yakin setiap syariat atau ibadah itu pasti ada manfaatnya. Apakah itu untuk orang yang melakukan atau yang membayar zakat kemudian muzaki, atau kemudian yang bisa orang yang bisa mengambil manfaat dari zakat itu, sehingga kita kenal ada maqasidus syariah itu. Jadi memang ya agama itu termasuk zakat itu untuk menjaga yang 5 itu, ya, untuk menjaga harta, untuk menjaga jiwa, untuk menjaga agama dan lain. Dan zakat ada di posisi itu, Pak. Ya, Pak Amin tadi ngendikake Pak Amin bahwa antara sholat dan zakat tidak terpisahkan. Bahkan sholat panjenengan gambarke adalah spiritual kita kepada Allah, hablumin Allah, dan zakat adalah kepada kesolehan kepada sosial masyarakat. Nah, sekarang adakah Pak Amin hikmah yang terkandung dalam zakat itu, hikmah untuk diri sendiri sebagai muzaki dan hikmah kepada yang lain sebagai mustahiknya? Kalau sholat itu lebih banyak kemudian yang bisa merasakan ya orang yang sholat itu. Karena memang dia di wilayah di kesalehan spiritual atau kesalehan individu. Tetapi kalau zakat, karena ini kesalehan sosial, maka zakat itu mesti terasa, harus kemudian dirasakan kemanfaatannya oleh orang lain. Oleh orang lain itu yang kalau kemudian di surat At-Taubah yang kemudian ada 8 golongan yang berhak, 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu, ya memang zakat harus dirasakan oleh 8 asnaf itu. Enggak. Karena apa? Karena zakat bagi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, atau kemudian kalau lebih luas tidak hanya zakat juga infak dan sedekah, itu sesungguhnya untuk membersihkan harta yang dimiliki, untuk membersihkan jiwa, jiwa muzakinya. Dari apa? Dari sifat eman, dari sifat pelit, dari sifat kikir. Karena memang ketika mengeluarkan zakat ya mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya. Apakah itu dalam bentuk, ya tergantung zakatnya. Kalau zakat pertanian ya mungkin dari hasil pertanian. Kalau zakat hewan ternak ya hewan ternak. Kalau mungkin profesinya sebagai ASN ya kemudian dari uang yang itu. Yang kedua ya ini, yang kemudian zakat itu harus dirasakan pada orang yang penerimaan manfaat dari zakat itu, sehingga zakat semestinya bisa membantu orang dari aspek ekonomi. Kalau kita lihat pentasarupan zakat saat ini, zakat itu tidak hanya untuk konsumsi, Pak. Tidak hanya sifatnya konsumtif. Katakanlah kalau kemudian konsumtif itu untuk asnaf yang fakir itu karena miskin. dia tidak punya pekerjaan. Tetapi saat ini kemudian ada pendayagunaan dari zakat. Jadi zakat tidak hanya untuk sekedar konsumtif yang kemudian habis, tetapi zakat arahnya sudah pada produktif. Ya, kalau katakanlah kalau fokusnya ke fakir, berarti ya dikasih ikannya. Kalau miskin itu kemudian tenaganya punya potensi, punya bakat, seperti itu, tapi kemudian tidak bisa untuk menyukupi, maka kemudian dia dikasih kail, dikasih pancing, dikasih modal, sehingga nanti bisa produktif, bisa menghasilkan untuk menghidupi diri sendiri, bahkan ke depan arahnya ya yang mustahik tadi kemudian menjadi muzaki. Yang semula menerima zakat, mustahik menjadi muzaki. Orang yang menerima kemudian pada saatnya nanti membayar. Yang kemudian dulu dapat
alokasi untuk konsumtif, ya udah ini udah ditinggalkan, kemudian beralih menjadi dikasih modal produktif. Hingga suatu saat nanti dia akan zakat. iya, jadi secara ekonomi kemudian akan naik. Kemudian saya juga mencatat hikmah dari zakat ini yang sering tidak kita sadari adalah mendorong kita untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Nah, maka zakat menjadi instrumen itu. Sehingga bahasa saya kalau boleh meminjam, zakat itu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi umat. Karena dengan bagi umat, masyarakat ini bagi umat. Karena tadi sudah tersegmentasi untuk mustahiknya. Maka kalau kemudian bicara zakat ya bicara infak, bicara sedekah. Karena kalau memang zakat kan memang ya rigid untuk pentasarufan seperti itu. Nah, itu untuk menimbulkan jiwa-jiwa sosial itu lewat zakat, kepedulian sosial lewat zakat. Sudah berapa banyak sekarang lembaga atau badan zakat, apalagi seperti bulan puasa saat ini, yang kemudian ada program, ada paket untuk duafa, untuk fakir, untuk miskin, untuk yatim, untuk piatu, infak sedekah juga seperti itu. Ya karena dalam rangka untuk mengasah kesalehan sosial, sebagaimana kemudian jiwa sosialnya itu tumbuh, jiwa sosialnya berkembang, dan salah satunya lewat zakat. Termasuk yang di Gunung Kidul ada Basnas itu ada Basnas, ada Layismu, ada Layisnu, yang kemudian di unit-unit ada unit pengumpul zakat. Saya juga mencatat ini Pak Bakat. Jadi zakat itu ini sesungguhnya akan membuat kita untuk bersikap jujur. Dan bertanggung jawab atas harta yang kita miliki. Jujur diri sendiri. Iya, jujur sendiri, tanggung jawab atas harta yang kita miliki. Sebab zakat itu mensyaratkan, ya asal sudah terpenuhi nisab dan kaulnya ya, itu kita bisa nggak jujur. Kok saya punya harta seperti ini, harus sudah dikeluarkan sekian. Jangankan mungkin sekiannya, kita mau mengeluarkan zakat enggak ya ini? Padahal sudah tahu. Sudah tahu. Yang kedua, kalau sudah itu terlewati, kira-kira berapa ya ini? Waduh, nek dijimuk semene gitu. Jadi emang itu berat itu. Ya, artinya kalau kita sudah mampu dan sudah bisa mengeluarkan zakat, setidaknya kita sudah bisa jujur terhadap harta yang kita miliki dan bertanggung jawab dengan harta yang kita miliki. Ini yang kadang kita tidak sadari. Yang terakhir yang saya catat juga, zakat itu mengingatkan manusia bahwa harta, bahwa kekayaan itu hanya titipan Allah. Titipan aja, titipan bukan Allah. Milik kita. Bukan milik kita. Maka salah satu penyakit hati yang harus kita hindari itu hubud dunya. Cinta hubud dunya itu cinta dunia. Dunia menjadi orientasi hidup, bahwa hidup ini hanya ya di dunia ini saja, ya mengumpulkan kekayaan harta yang sebanyak-banyaknya, tetapi pada saat yang sama kemudian untuk membantu orang lain atau untuk dikeluarkan zakat, infak, sedekahnya itu iman. Padahal ini kan hanya titipan. Sementara. Iya, sementara. Ya mestinya kayak tukang parkir itu. Iya, walaupun yang mobil yang parkir itu mobil yang mewah, yang mahal. Tapi suatu saat kemudian tapi si parkir ini, tukang parkir dia bertanggung jawab. Dia tidak hilang, tidak rusak, tidak menjaga, yang sewaktu-waktu nanti diminta oleh yang punya. Ya kita sama seperti itu. Zakat juga demikian. Itu kira-kira hikmah, walaupun masih banyak hikmah yang lain yang bisa didapatkan dari zakat ini Pak Bakat. Baik Mas Amin, karena waktu juga Mas Amin yang membatasi kita. Sebagai closing, silahkan supaya masyarakat khususnya di Gunung Kidul ini Pak, bisa sadar dengan zakat Pak. Kata kuncinya bahwa harta itu amanah, titipan. Maka setiap titipan, setiap amanah harus disampaikan kemana alamat dari harta itu. Kalau kita sudah
punya harta dan di harta itu ada sudah memenuhi ketentuan untuk dikeluarkan zakatnya karena sudah masuk nisab. Nisab itu berarti ukurannya harus dikeluarkan maupun haul waktunya ya harus kita keluarkan. Tetapi kalau memang kita belum sampai kepada syarat dan ketentuan itu masih ada ya infak, masih ada sedekah. Artinya berbuat baik itu banyak jalannya. Ya. Kalau jalan itu zakat, maka zakat itu yang kita tempuh. Tetapi kalau kita ingin berbuat yang lain terhadap harta kita yang kita miliki karena tidak masuk dalam kategori zakat, maka kita niatkan untuk infak, untuk sedekah. Dan insya Allah bulan puasa ini jadi satu bulan yang untuk melatih, bahkan bukan untuk melatih, untuk meningkatkan ya tadi dari rasa jujur kita, tanggung jawab kita agar kita tidak khianat tetapi amanah, karena setiap apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu rasanya ringan dan menyenangkan dan salah satunya adalah zakat. Ya, terima kasih Pak Amin. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman dan pengetahuan bagi masyarakat Layak, khususnya umat Islam di Kabupaten Gunung Kidul dan semua pemirsa yang memirsakan podcast ini. Amin. Terima kasih. Sahabat Risi Gunung Kidul, demikian diskusi kami dengan Pak Haji Aminuddin Rosyid, MA, penyuluh agama Islam fungsional di Kapanewon Wonosari. Semoga ini semua bisa bermanfaat pada kita semua. Saya Bagat undur diri, sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.